Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kau yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Injil untuk hari Minggu besok, minggu pertamanya masa Prapaskah ini, diambil dari Injil menurut Santo Matius. Dan katanya Santo Matius, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, ini belum yang maka ini menjelaskan apa yang kita harus melaksanakan supaya apa yang kita melaksanakan bagi Kristus itu berhasil. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, karena dia baru turun dari Gunung Tabor dan ketemu dengan ayah itu dengan anak yang kerasukan setan. Murid-muridnya itu coba mengusir setan itu, tapi tidak berhasil. Dan mungkin satu persatu mereka coba, tapi tidak berhasil. Siapapun antara mereka tidak bisa mengusir setan itu. Sehingga ayahnya itu putus asa. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus datang, baru turun dari Gunung Tabor. Dan Tuhan Yesus Kristus berhasil, pasti ya, berhasil mengusir setan. Setelah itu terjadi, murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Dulu waktu mereka disuruh disuruh ke desa-desa dan di kota-kota yang ada di Yudea, ya memang mereka bisa mengusir setan. Sehingga pada waktu itu mereka merasa bahwa mereka mampu mengusir setan dalam anaknya ayah itu. Tapi ternyata tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus Kristus datang, dia bisa. Mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Tuhan Yesus Kristus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, dulu bisa, sekarang karena imannya itu berkurang, maka tidak bisa sekarang. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kamu punya iman seperti itu. Dan ditambah oleh Tuhan Yesus Kristus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang lainnya itu yang dulu, yang pernah kamu berhasil mengusir dari orang lain, tidak perlu doa dan puasa. Ya cukuplah kamu datang dan mengusirnya. Tapi yang ini, yang lebih sulit, harus diusir dengan berdoa dan berpuasa. Nah, masa Prapaskah ini mengingatkan kita tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Itu kita merenungkan di dalam renungan pertama. Mengingatkan kita juga, ya, itu mengingatkan kita tentang karya penyelamatan Yesus Kristus, tapi mengingatkan kita juga bahwa kita harus mengambil bagian dalam karya penyelamatan ini. Tidak cukup
bagi murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada orang ini yang kerasukan setan, oh, keluarlah dari orang itu. Tidak cukup. Berdoa dulu, berpuasa dulu. Dan ini yang akan dibaca besok hari Minggu. Puasanya Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari sebelum dia memulai khotbahnya. Dan di dalam proses berpuasa ini, di dalam doa dan puasa ini kita harus mengambil bagian. Pengambilan bagian kita tidak hanya lewat khotbah, maka tidak cukup menyampaikan kepada orang lain apa yang kita belajar secara teoretis. Dan tidak cukup juga kelihatannya menyampaikan kepada orang lain apa yang kita belajar lewat perilaku kita. Oke, maka ajaran Tuhan Yesus Kristus harus menjadi teladan bagi kita. Maksudnya harus menjadi petunjuk bagi kita bagaimana kita bertindak, bagaimana kita harus berperilaku, supaya kita bisa dilihat sebagai pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kelihatannya tidak cukup mengkhotbahnya saja, tidak cukup melaksanakannya saja, melainkan kita harus mengambil bagian dalam sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Dan pengambilan bagian itu tidak hanya lewat pewartaan dan lewat perkataan dan perbuatan, kita harus berpartisipasi dalam sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Supaya demikian kita bisa berpartisipasi juga dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Banyak kali kita tidak perlu melaksanakan sesuatu yang luar biasa. Memang kita harus mengambil bagian dalam sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi salib itu yang diminta dari kita, itu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mau mengikuti aku harus menanggung salibnya. Nah, aku punya salibku sendiri, itu seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku punya salibku sendiri, tapi semua pengikutku punya salibnya sendiri juga. Salib yang mirip dengan salibku. Walaupun salibku itu besar, maka Tuhan Yesus Kristus yang menanggung semua dosa kita, seperti yang kita baca dari surat pertamanya Santo Petrus dalam renungan pertama, kan? Tuhanlah yang menghapus dosa-dosa kita dengan salibnya yang besar itu, dan salib utama, salib yang paling efektif. Tapi kita juga, katanya Tuhan Yesus Kristus, punya salib sendiri, supaya kita bisa mengikuti Dia dan mengambil bagian dalam karya penyelamatannya. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengerti itu, supaya kami tidak melarikan diri atau berjalan dengan tidak sadar atas permintaan Tuhan ini. Ya, sudah banyak kali kita membaca itu, kan? Kamu harus menanggung salibnya sendiri, katanya Tuhan Yesus Kristus. Banyak kali kita sudah membaca ayat ini, tapi belum mengerti atau belum mengerti secara praktek, ya. Mungkin secara teoretis ya kita mengerti, tapi secara praktek apakah kita sudah mengertinya? Nah, ini yang Injil untuk hari Minggu besok, diambil dari Injil menurut Santo Markus. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Roh Kudus mendorong dia untuk ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Itu bukan ya seperti retret yang santai, di mana dia santai-santai aja. Terus dicobai oleh iblis, diganggu oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang, di antara binatang-binatang liar, tapi malaikat-malaikat melayani dia, juga membantu dia. Oke, itu seperti kehidupan kita sendiri. Kita berjalan di dalam dunia ini, berziarah seperti yang dikatakan di dalam Misa Kudus. Kita berziarah di dalam dunia ini dan ya dicobai oleh iblis sambil kita berjalan.
dibahayakan oleh binatang-binatang liar, semua pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Tapi saat sama ditemani oleh malaikat-malaikat. Nah, dengan situasi seperti ini kita bisa sukses di dalam kehidupan rohani kita. Selama kita menemani Tuhan Yesus Kristus. Jangan melarikan diri dari pencobaan ini, dari binatang-binatang liar ini. Kita harus menemani Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan bantulah kami untuk mengambil keputusan, mengambil bagian dari sengsara dan wafat-Mu. Karena ini salah satu ide utamanya Prapaskah ini. Yang pertama adalah kita diselamatkan oleh wafat dan kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus, tapi saat sama kami harus berpartisipasi dalam wafat dan sengsaranya ini. Dan apakah kita harus melaksanakan sesuatu yang susah? Apakah kita harus terus-menerus mencari hal-hal yang berat itu supaya kita bisa mengambil bagian secara yang layak untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Tidak perlu. Yang kecil-kecil itu, ini yang diajarkan oleh Santo Josemaria dan yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus dari kita. Banyak orang, katanya Santo Josemaria di dalam bukunya Jalan, nomor 204. Banyak orang yang bersedia dipaku di kayu salib. Karena mereka salah berpikir bahwa begitulah mereka bisa mengambil bagian dalam wafat dan sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Sengsara dan wafatnya. Banyak orang yang bersedia dipaku di kayu salib di hadapan ribuan penonton yang menyaksikan dengan penuh rasa takjub, namun tidak sanggup menderita tusukan duri-duri kecil dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kalau itu satu kali berat dan menakjubkan orang lain, ya aku akan melaksanakannya ya Tuhan. Karena kita merasa seperti show, kita menjadi seperti bintang film kalau kita melaksanakan itu. Tapi yang dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih real, yang lebih membumi, ya kita tidak sanggup. Banyak orang yang bersedia dipaku di kayu salib di hadapan ribuan penonton yang menyaksikan dengan penuh rasa takjub, namun tidak sanggup menderita tusukan duri-duri kecil dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat Kristiani. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ini yang dilaksanakan dengan semangat Kristiani. Renungkanlah, manakah yang lebih heroik, katanya Santo Josemaria. Yang mana yang lebih susah? Yang mana yang lebih otentik? Ya, duri-duri kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan bantulah kami untuk mengerti itu. Tidak perlu memaku diri di atas kayu salib secara fisikal. Mungkin secara mistik oke, silakan. Tapi yang mistik itu memaku diri atau dipaku di atas kayu salib kita sendiri. Ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita melaksanakannya karena tidak kelihatan. Kita melaksanakannya dengan intensi yang benar, dengan intensi baik, dengan penuh cinta kasih, tidak dengan kesombongan. Karena itu memang bisa terjadi, kan? Kita melaksanakan yang susah-susah, kita melaksanakan yang terlihat, seperti yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil, karena terlihat, karena menakjubkan orang lain. Karena demikian banyak orang lain bisa melihat kita sebagai orang baik. Wah, orangnya itu baik. Wah, teladan bagi semua orang Kristen gitu. Karena kelihatan kita melaksanakannya dengan baik. Tapi apakah tujuan kita itu baik? Apakah kita tidak kehilangan rahmatnya
karena dilaksanakan dengan kesombongan. Dikatakan juga oleh Santo Josemaria di dalam bukunya Jalan nomor 200. Engkau tidak mampu menaklukkan dirimu sendiri. Engkau tidak bermati raga sebab engkau sombong. Engkau menjalani hidup penitensi. Oke, Romo, saya tidak bermati raga, tapi penitensi ada ya. Mungkin ya jalan salib tiap hari. Oke, so, bersama keluarga di depan banyak orang. Saya tidak, itu baik ya. Jangan berpikir bahwa itu tidak baik. Hanya kalau kita melaksanakannya supaya kita dilihat oleh orang lain, maka hasilnya itu berubah. Ya, engkau menjalani hidup penitensi. Santo Josemaria itu tanya di dalam bukunya Jalan nomor 200. Waspadalah. Kesombongan dapat muncul sejalan dengan penitensi. Bisa saja kita melaksanakan penitensi itu. Tapi saat sama kita bisa jadi sombong dengan penitensi itu. Di samping itu, rasa dukamu setelah engkau jatuh dan sesudah engkau gagal bermurah hati. Apakah itu duka yang sejati? Ya, kita sedih karena kita melihat diri kurang sempurna. Apakah duka itu sejati? Ataukah hanya rasa kecewa melihat dirimu kecil dan lemah? Dan tidak suka dilihat sebagai orang yang kecil dan lemah. Betapa jauhnya engkau dari Yesus, katanya Santo Josemaria, apabila engkau tidak rendah hati. Sekalipun penjeraan tubuhmu, yaitu yang disiplin, misalnya yang dilaksanakan oleh beberapa orang ya, yang sampai menyelipkan diri kan, penjeraan tubuhmu itu menghasilkan bunga mawar yang segar tiap hari. Oke, apa maksudnya Santo Josemaria di sini? Itu bukan, dia tidak mengatakan bahwa ini yang baik. Kalau dilaksanakan dengan tujuan yang tidak baik, maka walaupun kelihatan seperti bunga mawar yang segar, dari luar kelihatan sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau tujuan kita itu tidak baik, untuk apa semuanya? Ini yang maksudnya Santo Josemaria di dalam bukunya Jalan nomor 200. Oleh karena itu, jika kita meragukan tujuan kita atau intensi kita waktu kita melaksanakan sesuatu yang luar biasa, nasihatnya Santo Josemaria, tanya dulu ya kepada pembimbing rohanimu. Jangan melakukan penitensi, katanya juga di dalam buku Jalan. Jangan melakukan penitensi lebih daripada yang diizinkan oleh pembimbing rohanimu. Dan maksudnya ini adalah supaya kita tidak menjadi sombong, tidak merasa superior terhadap orang lain. Aku superior karena aku bisa melaksanakan ini, yang lain itu tidak bisa melaksanakan itu. Ya, itu bukan maksudnya mati raga, itu bukan berpartisipasi dalam salibnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang kecil-kecil itu lebih efektif lagi, katanya Santo Josemaria. Apa itu yang kecil? Apa itu mati raga yang kecil? Yang hampir kita tidak kelihatan atau tidak kelihatan sama sekali. Ditemukan di dalam bukunya Jalan juga, nomor 173. Gurauan yang tak jadi kau ucapkan, lelucon yang tidak kau ceritakan. Keduanya mungkin tujuan kita adalah menyakiti hatinya orang lain. Kita mau mengkritisi, tapi dilaksanakan melalui gurauan atau lelucon. Lelucon, tapi itu kritik atas orangnya. Atau kekecewaan atas tindakan orang itu. Disampaikan kepadanya melalui gurauan itu atau lelucon itu. Ini kalau kita tidak mengucapkannya, kalau kita tidak menceritakannya, maka itu menjadi mati raga. Menghindari diri untuk melukai orang lain. Itu adalah mati raga. Itu adalah berpartisipasi
dalam salibnya Tuhan Yesus Kristus. Cara bagaimana seorang biasa yang ada di tengah dunia berpartisipasi dalam salibnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa melaksanakan itu, maka karena kita tidak kelihatan, semuanya itu terjadi di dalam diri kita. Intensinya menjadi murni dan tidak bisa diragukan bahwa itu adalah tindakan cinta akan sesama dan akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bantulah kami untuk melihat itu. Karena memang ada banyak kesempatan di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk melaksanakan ini, benar? Lihatlah, bacalah ini dari bukunya Santo Josemaria. Gurauan yang tak jadi kau ucapkan, lelucon yang tak kau ceritakan, senyum yang ceria. Kita baru membacanya di pemeriksaan batin, kan? Senyum yang ceria bagi mereka yang mengganggumu. Sebetulnya saya tidak mau bersenyum kepada orang itu, Romo, tapi saya coba atas nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saya bisa berpartisipasi dalam sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Berdiam diri saat engkau dituduh secara tidak adil. Ya, kalau ketidakadilannya itu besar, dan lebih baik disebut ketidakadilan itu supaya bisa dikoreksi, ya silakan. Itu harus seperti itu. Tapi yang tidak terlalu penting, kan? Maka di rumah ada yang mengatakan ini dan ya, bukan kita yang bersalah, yang lupa yang mematikan lampu atau lupa melaksanakan tugas ini. Tapi ternyata itu bukan tugas kita dan dimarahi oleh orang lain karena tugas ini tidak dilaksanakan dan dia salah berpikir bahwa itu adalah tugas kita. Tidak apa-apa. Untuk apa ya menangis atau memarahi orang itu. Berdiam sendiri saat engkau dituduh secara tidak adil. Ini maksudnya Tuhan Santo Josemaria. Percakapan yang ramah dengan orang-orang yang membosankan dan tidak santun. Oke, tidak perlu membuang banyak waktu, kan? Tapi kalau ada orang yang tanya dan kita tidak terlalu dekat orang itu atau tidak terlalu merasa dekat dengan orang itu dan kita tetap mendengarkan dia, ini adalah mati raga yang kuat dan penuh dengan cinta kasih. Percakapan yang ramah dengan orang-orang yang membosankan dan tidak santun. Upaya setiap hari untuk mengindahkan hal-hal yang menjengkelkan dari orang-orang yang tinggal bersamamu, yang pasti banyak. Ya, duri-duri itu, duri-duri kecil yang menusuk kita. Semua ini bila dilaksanakan dengan penuh ketabahan hati, katanya Santo Josemaria, benar-benar mati raga yang kukuh. Benar-benar partisipasi dalam salibnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus mencari kesempatan di tempat lain? Sudah ada banyak di tempat kita sendiri. Dan tidak hanya ini yang kita melaksanakan bagi orang lain, kan? Juga yang menghindari diri untuk tidak jatuh di dalam dosa. Lagi di dalam bukunya Jalan, bukunya Santo Josemaria berjudul Jalan, kan? Nomor 183, katanya, melalui mata banyak kejahatan masuk ke dalam jiwa. Karena itu jendela jiwa, kan, katanya Tuhan Yesus Kristus. Melalui mata banyak kejahatan masuk ke dalam jiwa. Yang kita tonton di internet, yang kita tonton di luar, yang kita memandang di luar. Banyak kejahatan masuk ke dalam jiwa lewat mata ini. Betapa banyak orang mengalami apa yang terjadi pada diri Daud. Orang yang dicintai oleh Tuhan, pemimpin Israel, dianggap orang baik, jatuh ke dalam dosa, di dalam dosa, karena mata tidak menjaga matanya.
Oleh karena itu katanya Santo Josemaria, ada perbedaan, dia menjelaskan. Ada perbedaan antara melihat dan memandang. Kalau melihat itu, kita harus melihat. Kalau tidak, kita bertabrakan dengan hal itu. Tapi kalau memandangnya, kalau itu sesuatu yang jahat, jangan memandangnya. Melihat, oke, kita lihat, kita melarikan diri dari hal yang jahat itu. Kita lihat bahwa yang muncul di internet itu jahat, kita harus melarikan diri. Jangan memandangnya. Kan itu perbedaannya. Karena dengan memandangnya, kita sudah memakai kehendak kita. Kehendak kita itu sudah memilih melaksanakan itu. Tapi kan dengan melihatnya itu masih mata, masih indera. Dan dengan indera saja kita belum berdosa. Tapi dengan indera sama akal budi dan kehendak, ya itu sudah dosa. Mata, melalui mata banyak kejahatan masuk ke dalam jiwa. Betapa banyak orang mengalami apa yang terjadi pada diri Daud. Jikalau engkau menjaga matamu, hatimu akan aman terlindung, katanya Santo Josemaria. Ya, yang tidak menjaga mata atau indera-indera kita, ini sebabnya kecanduan. Dan oleh karena itu kalau kita membiarkan badan kita ini bertindak liar, kecanduan itu masuk. Setelah itu kita sudah tidak bisa mengontrol diri. Wah, banyak kejahatan dilaksanakan di dalam dunia ini karena kecanduan atas sesuatu. Dan kasihan orangnya karena orangnya itu sudah tidak bisa mengontrol diri. Nah, kenapa kita harus masuk di dalam situasi seperti itu? Tiap hari, marilah kita menemani Tuhan di dalam sengsara dan wafatnya. Supaya saat sama, kita bisa mengontrol diri. Kita bisa berjalan dengan baik tiap hari. Menjauhkan diri dari dosa. Dan tetap berbuat baik bagi orang lain dan atas nama cinta akan Tuhan. Mati raga. Ini yang diingatkan kepada kita oleh masa ini, masa Prapaskah ini. Dan marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Karena disebut oleh gereja bahwa Bunda Maria ini tak pernah berdosa. Kenapa? Karena dia memakai indranya, karena dia memakai hasratnya, perasaannya ini. Dia memakai akal budinya, dan dia memakai kehendaknya dengan baik. Dia mengerahkan itu kepada yang baik, tidak membiarkan itu berlari liar, kan, berlari sendiri, dan tidak dipelihara oleh akal budi kita. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria supaya dia bisa melindungi kita juga. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Keintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.